Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di Ngobras, ngobrol santai bersama tamu-tamu dari mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia. Nah, mahasiswa-mahasiswa di sini itu sedang melakukan program kerja magang, yaitu ada Kak Afnan dari Universitas Negeri Surabaya dan Kak Ana dari Universitas Negeri Jakarta. Oke, untuk pembukaan gimana kabarnya hari ini Kak Afnan dan Kak Ana? How's your day? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, Kak Ana? alhamdulillah baik juga. Oke, nah di sini Yasin udah ngumpulin banyak-banyak pertanyaan yang juga ini diwakili dari murid-murid yang ada di SCJ untuk menanyakan beberapa hal ke Kak Afnan dan juga Kak Ana. Oke, mungkin kita masuk aja ke pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama itu bagaimana sih proses kakak bisa sampai di sini atau bagaimana proses Kak Ana dan Kak Afnan bisa sampai di Sekolah Indonesia Jeddah ini? Oke, kalau saya itu sebelum mengikuti program magang ini kan ada yang namanya itu proses seleksi. Dimana dari ini kan program kampus, yaitu program PKM internasional, praktek kegiatan mengajar di lingkup internasional, maupun ada di Saudi Arabia, ada juga yang di Filipina. Kalau saya itu milih di Saudi Arabia. Itu prosesnya lumayan panjang ya, apalagi di proses administrasi visa. Itu awalnya jadi kita ikut seleksi, terus screening, ada juga persiapan administrasi seperti paspor aktif, calling visa, terus juga visa, tiketing sampai bisa ke sini. Kemudian juga dari rumah kita tuh briefing dengan kepala sekolah Indonesia Jeddah, juga dari kepala sekolah Indonesia Mekah, juga Riyadh, itu terkait akomodasi juga transportasi di sini. Itu untuk kesiapannya ya. Nah, kalau proses sampai sininya ya alhamdulillah kita datang ke Madinah, lalu ke Mekah, sampai akhirnya ke sini. Mungkin segitu dari saya. Oke, mungkin kalau dari Kak Afnan? Kalau dari saya itu awal mula mengikuti program ini tuh ada ditawari di grup WA kelas saya tentang ya kan kemarin itu baru dari univ saya ini kurikulumnya kan masa transisi dari kurikulum K13 berubah ke kurikulum Merdeka Belajar. Jadi di sana banyak program-program yang mengkhususkan mahasiswanya itu 40 SKS itu keluar kampus begitu. Nah, kemudian dari situ dari jurusan saya ini kebetulan itu kemarin itu mendapatkan akreditasi ASIIN. Mas Yasin. Jadi akreditasi ASIIN sendiri itu lebih ke akreditasi internasional. Jadi dari situ banyak program-program internasional yang dibawa sama jurusan saya dan juga fakultas saya, fakultas MIPA itu. Nah, dari situ dosen saya ini menawari barangkali ada yang mau ikut PLP internasional. Nah, PLP internasional ini tempatnya itu di Sekolah Indonesia Singapore International School yang ada di Jakarta, kemudian Semarang, kemudian Citra Keluarga di Surabaya itu, sama yang terakhir ini Mekah. Nah, pada saat itu kan saya mau berminat untuk ikut PLP di Mekah. Kemudian dosen saya bilang di sini mungkin banyak yang banyak yang ikut, dan mungkin dari salah satu fakultas itu cuma diambil satu orang karena terkait dengan akomodasi yang dikeluarkan itu juga amat sangat banyak, belum lagi paspor, visa, dan juga cek kesehatan dan lain-lain sebagainya. Kemudian penerbangan juga kan. Tapi dari situ saya ya agak mencut lah nyalinya. Akhirnya ya udahlah saya ambil PLP di Indonesia sajalah. Tapi kemudian jarak 1 minggu itu ada pengumuman kalau yang berminat ikut di Mekah ikut di Mekah buat PLP itu ternyata nggak ada yang datang. Kemudian saya ditelepon sama dosen saya, Afnan masih berminat
kalau misalkan masih berminat, ini Afnan cuma mengeluarkan uang 3 juta untuk visa, kemudian suntik-suntik itu sama paspor. Dan untuk penerbangan ini dari fakultas dan jurusan ada dana untuk Afnan berangkat itu. Kemudian saya coba tanya ke orang tua saya dulu, Pak, Bu, karena saya masih belum bisa mengambil keputusan karena mereka yang bertanggung jawab gitu ke saya. Akhirnya saya coba tanya ke orang tua saya, ternyata orang tua saya juga ngizinin. Nah, pada saat itu dari jurusan juga langsung bertindak cepat dan alhamdulillahnya bisa terdaftar di sini. Kemudian untuk perjalanan bisa sampai ke sini itu ya, yang namanya saya itu kan baru pertama kali ikut penerbangan kan, dan penerbangan itu penerbangan internasional yang mana banyak transit, kemudian banyak berkas-berkas yang harus dibawa begitu, berbeda dengan penerbangan domestik kan. Nah, di situ juga ada banyak rintangan yang harus saya hadapi, tapi ya banyak senengnya lah di sini. Terutama saya bisa umroh dan juga bisa ke Madinah itu, dan juga bertemu dengan guru-guru dan juga murid-murid di SIJ ini juga sebuah anugerah buat saya. Jadi, Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Yang kedua itu first impression kakak saat datang ke sini itu bagaimana? Oke, first impression saat datang ke sini ya, terutama di kota Saudi. Itu saya kan datang ke sini itu turun di Bandara Madinah, yang dimana masya Allah ya, ini apalagi saya ke sini kan dapat biaya juga dari fakultas, dari kampus, jadi kayak dapat bonus gitu dari kampus untuk datang ke Saudi, PKM internasional gitu. Nah, kita kan turun itu, kalau saya kan ada satu rombongan itu ada 6 orang. Kita turun di Madinah, langsung ziarah ke Masjid Nabawi, lalu ke Raudhah, itu udah masya Allah banget. Lalu kita ke Makkah untuk melakukan umroh, dan itu umroh yang pertama kalinya. Alhamdulillah juga. Kalau untuk first impression di sekolah itu masya Allah banget. Saya hari pertama itu kan disuruh masuk ke kelas 2, dimana kelas 2 ya, kelas rendah, apalagi itu kan di kelas ada anak yang belum bisa berbahasa Indonesia, ada yang hanya bisa berbahasa Arab dan hanya bisa berbahasa Inggris. Itu awalnya sih saya kayak aduh gimana gitu ya kan, tapi ketika ada anak gitu ya, dia malah membantu saya gitu, membantu untuk menerjemahkan apa yang saya katakan kemudian disampaikan ke temannya. Itu benar-benar satu momen yang nggak bisa terlupakan gitu. Saya baru pertama kali di situ dan langsung dibantu gitu, mereka welcome banget ke saya. Lalu kalau untuk first impression ke guru-guru juga itu benar-benar kayak welcome banget ke saya. Saya datang ke sini, saya sendiri. Teman-teman kan ada yang di Mekah 2 orang, di Riyadh 3 orang, saya datang ke sini sendiri. Itu alhamdulillah mereka semua merangkul, walaupun awalnya saya nangis ke sini tuh karena sedih sendiri, apalagi perempuan gitu kan. Kemudian kalau untuk sekolahnya sendiri, karena ini kan pertama kali saya mengajar di sekolah yang multi jenjang. Biasanya kan saya ngajarnya itu di SD negeri, hanya ada satu jenjang, yaitu SD dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau di sini kan multi jenjang ya, ada SD, SMP, SMA. Jadi kayak gak bisa diungkapin dengan kata-kata gitu dah, Masya Allah gitu ya. Di sini rame banget gitu ya, anak-anak pada semangat sekolah gitu. Oke, dari Kak Afnan? Kalau dari saya untuk first impression pertama datang di sini tuh saya berpikir apakah saya di sini tuh ada yang saya kenal, saya sendirian gitu kan. Kemudian tapi waktu di bandara itu, karena berhubung HP saya kan mati itu, karena ya pergantian provider kan harusnya, dan juga pada saat itu saya belum beli data roaming. Nah, kemudian di situ ada dijemput sama ini Pak Rahmat dari KJRI itu, Pak Zainul sama Pak Arios. Yang saya pikir, masa saya nggak ada yang jemput, saya nggak ada yang nemenin di sini, tapi ternyata di situ saya ada yang jemput. Dan kemudian sama ketiga bapak itu saya diantar ke
ke rumah yang sekarang saya tinggali itu. Di situ ada guru-guru baru yang baru 2 bulan datang pada saat itu. Dan di suasana di rumah itu juga amat sangat kekeluargaannya itu juga amat kental gitu loh. Jadi saya tuh kadang sampai terharu dengan mereka. Padahal saya di sini itu seperti orang asing, tapi mereka menganggap saya itu seperti anak sendiri begitu. Kadang saya sedihnya di itu, bagaimana saya membalas mereka gitu. Kemudian untuk ya ke guru-guru di sini amat sangat humble sekali gitu guru-gurunya. Mulai dari cara mereka menyapa kami, kemudian bagaimana mereka memberikan bantuan dan juga menguatkan mental saya yang awalnya itu kadang naik turun kan, setelah kadang untuk adaptasi itu juga sulit gitu. Iya. Kemudian untuk ke anak-anak itu punya cita-cita tinggi lah ketimbang orang-orang yang lain gitu. Jadi meskipun ada yang meronda tiap malam, kemudian belum lagi ada yang biasanya menyambi kerja dan lain sebagainya, itu mereka tetap semangat untuk menimba ilmu gitu untuk masa depan mereka. Itu yang saya salut. Wow, keren. Nah, terus pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sih kehidupan perkuliahan di universitas, terutama kan ini dari universitas yang berbeda, Kak Ana dari UNJ dan Kak Afnan dari UNESA, dan terutama juga nih kan kalau di SIJ ini anak-anaknya paling suka itu di organisasi. Nah, itu bagaimana kehidupan organisasi, kan jelas beda di sekolah dan di universitas. Betul. Mungkin boleh dijelasin? Nah, kalau saya kan di Jakarta ya, di Universitas Negeri Jakarta. Untuk perkuliahan sendiri mungkin sama ya, kayak di perkuliahan yang lainnya gitu. Kalau saya kan dari PGSD, yaitu gedungnya itu, kalau PGSD itu beda dengan gedung utama. Kalau UNJ, gedung utamanya itu ada di Rawamangun, Jakarta Timur. Nah, kalau saya itu gedungnya ada di Jakarta Selatan, dimana tempatnya orang-orang kantoran gitu, tempat administrasi Jakarta Selatan. Ya untuk kehidupan kuliah sih fleksibel ya, nggak terlalu kayak padat ataupun nggak terlalu lenggang juga. Jadi kehidupan kuliah fleksibel. Mungkin ya kalau misalkan kendalanya kalau ke Jakarta Selatan, karena rumah saya itu kan di Jakarta Utara, untuk menuju ke Jakarta Selatan itu jauh, apalagi terkendala macet. Nah, itu perginya juga kan dengan orang-orang yang pergi ke kantor gitu. Jadi padat banget kalau untuk yang di jalannya. Nah, kemudian masuk ke organisasi, kegiatan organisasi. Nah, kebetulan saya tuh organisasi kampus pernah ikut organisasi yang di tingkat prodi, fakultas, sama universitas. Nah, untuk yang tingkat prodi itu saya ikut berlangsung 2 semester. Itu ada yang namanya organisasi Rumbel Ceria. Jadi kegiatan organisasi di mana ada kegiatan pembelajaran tapi sambil bermain di setiap weekend. Jadi tujuannya itu mengajak anak-anak mengisi waktu luang saat weekend sambil bermain gitu loh. Jadi kita kegiatannya itu sambil ya belajar tapi ada bermainnya gitu lah. Tapi itu diadakan setiap weekend. Nah, kemudian kalau untuk organisasi di fakultas saya juga pernah, namanya itu Komdev. Tapi kalau yang jadi kegiatannya sama, kayak kegiatan belajar bermain di setiap weekend juga, tapi cakupannya lebih luas. Kalau misalkan Rumbel Ceria itu kan kita belajarnya di kampus, jadi kita mengadakan kegiatannya itu di kampus, di halaman kampus. Nah, kalau Komdev ini kita kegiatan belajarnya di rusun. Tahu rusun kan? Jadi ada sebuah tempat gitu, rumah susun, di situ perkumpulan masyarakat tinggal di situ. Nah, itu kemudian anggotanya itu bukan hanya dari satu prodi. Jadi ada beberapa prodi yang dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Kita adakan kegiatan pembelajaran sambil bermain di setiap weekend. Selain itu kita juga berkolaborasi dengan masyarakat. Seperti ketika ada kegiatan Idul Adha, berkurban, kita juga melakukan open donasi, lalu juga membangun UMKM di sana, membantu masyarakat di rusun tersebut untuk membangun UMKM. Jadi ada beberapa UMKM kayak
misalkan toko kelontong dan sebagainya. Lalu pernah juga itu, tapi saya mengikuti kegiatannya itu bukan dalam satu semester. Jadi ketika semester awal saya ikut yang prodi, kemudian di semester selanjutnya saya ikut organisasi di fakultas agar bisa membagi waktu. Lalu pernah juga ikut organisasi yang di tingkat universitas. Itu organisasi keolahragaan. Alhamdulillah saya pernah ikut taekwondo, tapi tidak berlangsung lama. Pertama karena waktu. Jadi latihannya itu bukan pas weekend. Latihannya itu pas di weekday, hari-hari biasa. Karena kan yang tadi, kampus saya itu kan di Jaksel ya, Jakarta Selatan. Dan itu di kampus utama. Jadi untuk aksesnya itu sulit. Kemudian ketika misalkan ada kumpulan atau event apa gitu, itu agak sulit karena pertama dari jarak dan juga waktunya kesulitan. Begitu. Itu sih untuk kegiatan kuliah sama organisasi. Oke, dari Kak Afnan? Kalau dari saya untuk awal berkuliah itu memang adaptasinya lebih ini agak sedikit sulit karena latar belakang saya kan dari dari sekolah swasta yang mana tidak seketat sama sekolah-sekolah negeri kan. Jadi untuk kultur tugas dan juga yang lainnya itu memang banyak bedanya gitu loh. Nah dari situ saya juga pernah ada fase di mana saya itu bingung untuk manajemen waktu. Jadi saya belajar sedikit demi sedikit untuk bagaimana sih mengatur waktu yang tepat untuk belajar, waktu yang tepat untuk mengerjakan. Pada saat itu ada masuk organisasi kan. Awal masuk organisasi itu ketambahan menyusun proposal program kerja, kemudian belum lagi ketambahan tugas-tugas kuliah yang sudah semakin menumpuk. Itu awalnya memang bisa dikatakan stres lah. Tapi lama kelamaan ya sudah terbiasa lah ya mungkin. Jadi secara tidak langsung itu tertata gitu. Dan yang paling penting ketika kalian itu ingin memasuki organisasi dan juga berkuliah di dalam kampus itu membedakan dua poin kewajiban dan juga poin prioritas. Dimana kewajiban ini biasanya kebiasaan-kebiasaan yang kalian kerjakan pada saat kalian di kehidupan kampus, dan prioritas ini adalah suatu kewajiban yang kalian kerjakan yang lebih didahulukan, yang lebih urgent lah istilahnya. Kalau kalian di OSIS kan bahasanya itu. Jadi kalian pinter-pinter itu aja. Dimana ada tugas yang harus diselesaikan, ya berarti prioritas kalian di tugas dulu. Dan ketika ada organisasi yang lebih membutuhkan kalian, berarti kalian fokus ke organisasi dulu. Soalnya kita nggak bisa kalau misalkan langsung double dua ini kita kerjakan secara bersamaan, karena yang ada nanti malah tidak optimal di keduanya. Jadi dari skala prioritas itulah nanti kalian bisa mengembangkan skill kalian untuk manajemen waktu itu, karena kita bisa tahu mana yang lebih membutuhkan terlebih dahulu untuk kita selesaikan, sama mana yang nanti kita bisa tata setelah kita menyelesaikan prioritas ini. Itu. Jadi untuk di kampus saya sendiri untuk organisasi-organisasi itu kalau di dunia kampus itu ada sama seperti ini miniatur negara. Makanya banyak yang menyebut bahwa dunia kampus adalah miniatur negara, di mana di situ ada 3 badan yang memang dibentuk untuk anak-anak ini bisa berorganisasi secara hierarkis begitu. Jadi ada legislatif, kemudian ada yudikatif dan juga eksekutif. Kalau untuk eksekutif mungkin biasa yang kita kenal itu kan Badan Eksekutif Mahasiswa. BEM. Nah, BEM itu juga ada 3, ada himpunan mahasiswa terlebih dahulu yang ada di prodi maupun di jurusan, kemudian ada BEM fakultas yang menaungi di fakultas, dan yang terakhir adalah BEM-U yang biasanya menaungi seluruh fakultas yang ada di univ itu. Dan untuk panggilannya sendiri BEM yang sudah masuk BEM-U dan menjadi pemimpinnya itu Presiden BEM. Kemudian ada lagi 2, yaitu lembaga yudikatif dan lembaga
legislatif. Kalau untuk legislatif, mereka membuat perundang-undangan yang mana untuk mereka acu ke entah itu ketika pemilihan BEM dan juga jalannya program kerja yang ada di BEM itu. Jadi ada pengawasnya. Kemudian untuk yudikatif itu biasanya untuk pemilihan umum. Kalau misalkan ada konflik di pemilihan umum itu mereka yang menyelesaikan. Cuman untuk di UNESA sendiri ini belum ada mahkamah mahasiswa. Jadi mahkamah mahasiswa ini digabung menjadi satu lembaga yaitu MPM, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, di mana itu menaungi legislatif dan juga yudikatif yang ada di dalam kampus. Gitu. Dan untuk organisasi sendiri saat ini saya sedang menjabat sebagai menteri di Kementerian Luar Negerinya BEM UNESA. Wow, keren. Nah, sekarang pertanyaannya ini tentang SIJ. Nah, momen-momen apa sih yang gak bisa dilupain dari Kak Afnan sendiri dan juga dari Kak Ana sendiri? Momen ya? Wah, kalau momen sih banyak banget ya. Banyak sekali, tidak bisa dihitung jari. Nggak bisa itu. Magang di sininya kan udah hampir 1 bulan kan? Udah iya, satu bulan. Bulan lebih lah. Banyak ya. Banyak. Tapi paling ya banyak banget gitu. Kayak tadi juga yang pertama itu yang first impression, ada anak yang mau bantu saya gitu, apalagi baca baru ya di sini, itu jadi translatornya saya. Kemudian di kelas 1 juga sama. Kemudian momen sama guru itu, apalagi sama guru, karena kan saya diajak jalan bareng, makan bareng gitu momen-momennya. Apalagi sama Ibu Nelly, kalau saya kan tinggalnya di rumah Ibu Nelly ya. Jadi saya tuh kayak ngerasa punya keluarga baru di sini. Mereka kan tinggal sama Bu Nelly, sama anaknya, sama suaminya yang wah, Insya Allah kalau sama siswa momennya ya banyak juga karena saya masuknya tadi pernah masuk di kelas 2, kelas 1, kelas 6, 6A, 6B gitu sama guru-guru. Wah, banyak sama ini juga kalian sekarang gitu kan, maupun nggak akan terlupakan ya nggak sih, sama Afnan yang pertama bantu saya saat nangis sini gitu. Bener-bener banyak ya, Masya Allah, bener-bener ya apa ya, momen yang mungkin nggak bisa terulang lagi ya gitu. Tapi Insya Allah kalau ada rezeki bisa kesini lagi ya. Amin ya Allah. Amin. Oke, dari Kak Afnan gimana? Dari saya sendiri momen yang tidak terlupakan itu ketika saya awal datang itu dikira saya itu murid baru pindahan gitu. Ayo duduk sini. Padahal kalau dilihat dari umur saya ini udah tua, tapi kok masih kayak apa? Mereka melihat saya itu kayak anak masih SMA begitu loh. Heran saya itu. Kenapa itu? Terus yang lainnya itu ada satu yang mungkin tidak saya lupakan ya, kan di rumah itu kan saya tidurnya kan berdua dengan Pak Sujarno. Nah dari situ beliau ini suka sekali mengingatkan saya, Afnan ayo makan, Afnan ayo jangan lupa untuk sholatnya begitu. Kemudian biasanya kan juga diajak jalan-jalan, diajak ngobrol juga, jadi sudah saya anggap seperti bapak saya sendiri lah istilahnya bapak itu. Jadi waktu saya ada pengumuman bahwa pulang saya dipercepat itu, saya juga agak mikirnya di situ bagaimana saya bisa membalas bapak saya yang sudah merawat saya di sini selama di sini itu. Kemudian yang kedua itu tentang anak-anak juga kan, awal itu anak-anak ya antara anak-anak SMP dan juga SMA ini kan mereka mempunyai sifat-sifat yang berbeda banget gitu. Dimana yang SMA ini udah semakin dewasa dan anak SMP yang masih pemikirannya masih bocil-bocil gitu. Jadi saya semakin semakin berat untuk meninggalkan SIJ ini gitu. Karena sudah banyak hal yang saya dapatkan di sini gitu. Bukan hanya sekedar mengajari ya. Jadi di sini kita juga dapat dari segi kekeluargaannya, kemudian keakrabannya juga. Jadi ya itu sih mungkin bisa menjadi momen yang tidak akan saya lupakan seumur hidup saya. Karena di sini tuh welcome banget gitu loh.
apalagi kita walaupun kita orang baru gitu ya, dari jauh sendiri lagi, kayak itu loh yang bikin kita nyaman di sini ya. Karena welcome itu bukan hanya siswanya, tapi gurunya welcome, semua warga sekolah di sini welcome gitu. Jadi kita tuh nyaman dan malah nggak pengen pulang gitu ya. Iya, dari awal tidak terkenal dan asing seperti makhluk Pluto begitu, disambut dan akrab sehingga kita bisa mengenal kalian dalam semua. waktu yang singkat ya Iya. nggak sih, dalam waktu yang singkat kita diperlakukan seperti keluarga gitu. Itu kayak kadang bikin sedih juga ya, kayak gimana gitu balas budi, apalagi ke guru-guru, ke Bu Nelly gitu, siswanya. Ya Allah, kapan lagi ini bener-bener ilmu mahal buat saya, ilmu mahal, pengalaman yang sangat mahal gitu ya. Keren. Nah, dan juga ini jadi pertanyaan terakhir sekaligus pertanyaan penutup, mungkin apa kesan pesan untuk siswa-siswa atau untuk mungkin secara lebih detail untuk sekolah ini dari mungkin dari Kak Ana dulu, mungkin kesan pesannya. Oke. Kalau kesannya banyak banget, Masya Allah ya. Kesan di sini itu udah seperti yang udah tadi dijelasin gitu, benar-benar hal yang sangat mahal gitu ya, momen yang nggak bisa diulang dua kali. Kesan di sini itu udah alhamdulillah benar-benar nikmat yang luar biasa. Bagi saya itu pencapaian yang luar biasa di umur saya yang sekarang. Nah, kalau untuk pesannya, pokoknya kita harus berani keluar dari zona nyaman. Karena kita biasanya di Indonesia, apalagi ini saya baru pertama kali ke luar negeri. Dengan modal nekat saya ke sini sendiri ya. Kalau teman saya kan di sini. Pokoknya berani, jangan takut. Walaupun background saya dari PGSD, saya pernah masuk di SMA, di kelas 12, suruh masuk di SMP, pernah juga. Itu harus siap. Itu pesannya, kita berani melangkah keluar dari zona nyaman dan siap dalam keadaan apapun. Dari Kak Afnan? Kalau kesan saya sendiri di sini itu memang benar-benar pengalaman yang amat sangat berkesan sekali, dan banyak hal yang saya dapatkan di sini yang tidak bisa menggantikan perjuangan saya sebelumnya begitu. Jadi banyak hal yang saya dapatkan, terutama dari kekeluargaan yang kental di sini, kemudian keakraban yang saya dapatkan di sini, dan juga orang-orang baik yang selalu mengelilingi saya. Itu yang tidak akan saya lupakan. Kemudian untuk pesan-pesannya untuk guru-guru dan juga tendik dari Sekolah Indonesia Jeddah ini, saya amat sangat berterima kasih atas karena sudah mau merawat saya dan juga mau saya repoti ketika saya di Sekolah Indonesia Jeddah ini, dan saya mohon maaf apabila saya belum bisa menggantikan dan juga berbalas budi kepada Bapak Ibu semua. Kemudian untuk siswa-siswi SIJ, tetaplah teguh dalam keyakinan kalian, tetap semangat dalam mencari ilmu, dan juga hormatilah para guru-guru kalian itu. Karena saya pernah membaca buku, pekerjaan apa yang paling mulia, apakah dokter, apakah polisi, atau apakah guru. Dan penulis itu pun menjawab, di sini untuk pekerjaan yang mulia bukanlah dokter dan juga bukanlah polisi, namun guru. Karena di dalam rahim guru itu akan terlahir dokter-dokter yang baik dan juga polisi-polisi yang mampu menjaga keamanan masyarakat tanpa rasa pamrih. Amin. Sekian dari saya. Oke, that's it. Itulah akhir dari Ngobras kita kali ini, dan semoga sukses selalu buat Kak Afnan dan juga Kak Ana di sini, dan nanti setelah balik kembali ke tanah air, sukses selalu. Dan itulah akhir dari Ngobras kita kali ini. Sampai jumpa di Ngobras kita selanjutnya. Bye-bye. Bye.